Anda akan ujian komprehensif sesuai dari tahapan PPG. Nah, silakan sampaikan maksimal 7 menit, kemudian dalam kita salami dengan soal-soal yang ada di sistem LMS. Silakan kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Widarno SSI MPD, yang saya hormati Ibu Hulatul Lutfiah MPD, izinkan saya untuk mempresentasikan modul ajar saya. Modul ajar saya berdasarkan model problem based learning. Temanya menyambut usia balik. Saya ambil di fase B kelas 4 SD. Alokasi waktu 3x3 5. Dengan kompetensi awal, siswa menganggap bahwa usia balik adalah orang yang sudah dewasa menurut usianya. Dengan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, serta P5-nya berakhlak mulia, berilmu dan terampil, peduli dan tanggap. Untuk sarprasnya menggunakan buku teks PAI SD Kurikulum Merdeka, kartu pasangan, media audiovisual, LCD proyektor, laptop, speaker, dan materi referensi mengenai pandangan ilmu fikih mengenai usia balik. Target peserta didik siswa kelas 4 reguler tidak berkebutuhan khusus, model pembelajaran cooperative learning dengan model problem based learning, metode ceramah, diskusi, make a miss, dan tanya jawab. Tujuan pembelajaran yaitu setelah siswa mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Dengan KKTP, yang pertama siswa dapat menyebutkan pengertian balik secara bahasa, pengertian balik secara istilah, dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Siswa dapat memahami pengertian ihtilam, haid, dapat membedakan darah haid dan darah penyakit, serta menyebutkan tata cara mandi besar dengan benar dan hal-hal yang dilarang saat berhadas besar. Pemahaman bermakna yaitu memahami pengertian balik, tanda-tanda balik, dan menunjukkan sikap tanggung jawab serta syukur karena telah memasuki usia balik. Pertanyaan pemantik, apakah kalian tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? 2. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? 3. Apakah kamu sudah pernah haid? 4. Apakah kamu pernah mimpi basah? Kegiatan pembelajaran yaitu dibagi menjadi 3 kegiatan pendahuluan, salam, menanyakan kabar, doa, memeriksa kehadiran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, motivasi, tepuk semangat, dan tes kemampuan awal seputar pengetahuan siswa atau apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan inti 75 menit dengan langkah 1 orientasi masalah. Guru menampilkan PPT atau video dari YouTube. Yang kedua, kemudian pengorganisasian untuk belajar. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian langkah 3, penyelesaian mandiri atau berkelompok. Siswa setiap kelompok akan memadankan kartu pasangan, kemudian berdiskusi dan menyelesaikan konsep pemahamannya. Kemudian langkah keempat, presentasi solusi. Setelah selesai, siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil padanan mereka. Langkah kelima, analisis dan evaluasi. Setelah semua kelompok selesai, kemudian guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi peserta didik dan menanyakan jika ada kesulitan atau jika ada presentasi yang kurang pas, maka guru membenarkan. Kemudian penilaian formatif. Terakhir adalah kegiatan penutup dimulai dengan refleksi individu yang mana anak-anak diminta untuk menuliskan apa yang mereka sukai dari pembelajaran hari ini, kemudian apa saja tanda-tanda balik itu, apakah sudah paham atau belum, menuliskan materi yang disukai dan tidak disukai dalam kartu post-it ditempel di depan, kemudian guru menyimpulkan materi, berdoa penutup.
Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya Bu Supriyati. Oke Bu, pertanyaan saya, Anda kan pernah belajar teori belajar ya, Nggih, waktu pendawalan materi dulu. nggih. Ada teori belajar itu ada berapa? Teori belajar ada 5. Apa aja? Teori belajar kognitif, konstruktif, Mm-mm. behavioristik, humanistik, sama teori sosial. Teori sosial. Teori sosial yang gimana? Lebih ke perilaku, Pak. Emosi. Oh, kalau behavioristik, Behavioristik itu lebih ke apa ya, guru memberikan stimulan dan respon. kalau yang tadi yang humanistik, Humanistik itu memanusiakan manusia, jadi guru menerima apa adanya dari murid itu. oke. Kalau kalau Anda tadi membuat apa modul ajar tadi, Anda pakai teori belajar yang mana? Kognitif dan konstruktif. Konstruktif. Alasannya apa alasan? Karena di situ Kenapa kognitif? Iya, karena di situ kan ada diskusi, jadi anak itu membangun pemahaman mereka sendiri dengan belajar aktif, dengan berpikir kreatif, gitu Pak. Itu yang tadi Anda jelaskan yang kognitif atau konstruktivitik? Konstruktif, Yang kognitifnya apa? berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, memecahkan Oh, masalah. untuk kelas berapa tuh itu? Kelas 4, Empat apa? dalam Pak, Empat SD. 4 SD. Anda yakin? Yakin Pak? Anda yakin dengan seperti itu? Oke, ketika Anda menggunakan apa? Tadi ada link link YouTube tadi Anda buat sendiri apa Anda ambil? Buat sendiri Pak. Oke, sip. Anda apa? Ini loh apa merekam sendiri, mengedit sendiri gitu. Ya, itu. Sudah bisa? Sudah saya buat 7 video ada Pak. Oh sih. Ya. Tapi ketika Anda buat video itu di kelas apa di anu? Artinya untuk murid Anda atau orang lain? Itu untuk ya murid saya karena kontennya kan memang sesuai dengan Enggak murid artinya saya. apa di rumah? Saya di rumah Pak, saya buat, terus saya ke apa, share ke YouTube gitu. Oke. Kemudian ketika Anda membuat asesmen pakai yang formatif apa yang sumatif? Karena ini PBL itu pertemuan pertama saya pakai yang formatif dulu Pak. Oh. Memang kalau sumatif nggak boleh? Boleh Pak, nanti di akhir pembelajaran saat submaterinya udah selesai semua. Oke. Nggih. Monggo dilanjutkan Bu Ulah. Belajar itu tercantum P5 PPRA. Nggih. Oke, itu fungsi dan manfaatnya untuk apa Ibu dicantumkan di modul ajar? Itu agar bisa apa ya, menguasai dari profil tersebut, PPRA tersebut gitu. Ada beriman, bertakwa. Oke. Nah, kalau apa selain pada pembelajaran ini P5 PPRA itu bisa dilaksanakan kapan sih? Bisa dilaksanakan di luar jam apa ya, namanya intra, di luar jam intra itu. Di ekstra ada proyek tersendiri, kegiatan tersendiri gitu ya. Iya, ada. Atau bisa jadi di kokurikuler gitu Ibu. Pernah dengar? Itu melaksanakannya di waktu khusus, Bu. Jadi selain intra gitu, ada jam khusus. Dalam semester itu ada 2. Oke. Ya, jadi berdasarkan pedomannya itu kan ada 3 ya. Jadi bisa di kokurikuler, ada intra, kemudian ada ekstra. Nah, Ibu ini kan masuk di intra ya. Oke, nah jadi ada integrasi itu. Nah, kemudian itu harus dimunculkan Ibu di dalam pembelajarannya. Jadi selain dari CTP, ATP, CP-nya itu juga harus harus mencerminkan profil pelajar Pancasila yang sudah dicantumkan itu. Nggih. Gitu ya, jadi langkah-langkah pembelajarannya yang dijatuh itu. Nah, kemudian kalau profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin itu kan ada dimensi, ada tema, ada 8 tema, kemudian ada nilai kan, ada nilai-nilainya. Nah, ini lebih baik jenengan mencantumkan nilainya. Nilai rahmatan lil alamin itu apa saja sih?
kalau tidak salah ada 8. Nanti dilihat lagi, ada 10 nilai itu Ibu. Nah, panjenengan dalam mencantumkan itu harus punya pedomannya. Iya. Nggih, kalau memang itu ada profil Pancasilanya itu ada elemen gitu ya. Iya. Ada dimensinya. Kemudian kalau yang rahmatan lil alamin ya cantumkan nilainya misalnya atau nilai kemudian baru elemen atau subelemennya gitu ya Ibu ya. Jadi nilainya apa yang mau dicapai itu apa? Misalnya tasamuh gitu ya. Kemudian subelemennya apa dicantumkan, indikatornya apa kalau tasamuh itu gitu loh maksudnya. Ya, gitu ya supaya lebih tepat. Oke, kemudian yang kedua, Ibu sudah menyusun proposal PTK? Menerapkan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tema menyambut usia balik kelas 4 SD. Oke, berarti itu ada permasalahan apa? Belajar pembelajaran monoton, mungkin kurang menarik. Oke, kemudian